Masih di 91,1 Soda FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Ya, sahabat Soda, mari kita lanjutkan sharing kita sore hari ini tentang fikih kehidupan, ya. Yang berikutnya ini akan kita sharing dengan sahabat masih dari rumahfikih.com, asuhan Ustadz Ahmad Sarwad LCMA, dengan bolehkah istri menolak berhubungan karena alasan corona? Nah, ini yang lagi heboh ya di media sosial. Nah, lantas benar ya, Bang Dara suka sekali dengan setiap orang siapapun itu yang selalu bertanya kepada ulama, kepada ustadz yang memang mumpuni di bidangnya setiap permasalahan yang kita temukan di muka bumi ini, bukan lantas berdasarkan pendapat pribadi, pendapat logikanya sendiri. Tidak seperti itu, karena segala sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan di muka bumi ini selalu kita hubungkan dengan bagaimana sih Islam memandangnya, bagaimana sih Al-Quran dan hadis memberikan solusi atas masalah yang kita jumpai tersebut. Nah, terkait dengan tersebut, ada nih sahabat kita yang bertanya dari Adrian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau minta penjelasannya tentang istri yang menolak ajakan suaminya berdekatan atau bahkan bersetubuh dengan alasan social distancing mewaspadai corona. Bagaimana menurut fikih Islam? Apakah istri berdosa karena hal itu? Atau ada rukhsah, keringanan? Mohon penjelasan dalilnya Ustadz. Nah, begitu pertanyaan dari sahabat kita nih, sahabat Zoda. Bagaimana jawaban dari Ustadz Ahmad Sarwad LCMA berikut ini? Pada dasarnya, kewajiban istri adalah melayani kebutuhan seksual suami. Bahkan para ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'i mengatakan itulah satu-satunya kewajiban istri kepada suami. Di dalam kitab hadis bertabur penjelasan Nabi SAW tentang hal itu. Bila seorang wanita melewati malamnya dengan menolak tidur dengan suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, bila suami mengajak istrinya berjima, tetapi istrinya menolak untuk melakukannya, maka malaikat melaknatnya hingga subuh. Namun juga perlu diketahui bahwa kewajiban ini bukan hanya semata kewajiban istri, tetapi suami pun juga punya kewajiban yang sama. Dan istrimu punya hak atas dirimu. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Ad-Darda untuk melakukannya dengan istrinya. Puasalah, tapi juga berbukalah. Lakukan sholat malam, tapi juga tidur. Dan datangilah istrimu. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Bahkan melakukan azal pun dilarang kecuali dengan izin istri. Rasulullah SAW melarang melakukan azal atas istri yang merdeka kecuali atas izinnya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, namun sesuai karakteristik syariat Islam, hukum-hukumnya sangat dinamis sesuai dengan ilatnya, sebabnya. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah, hukum itu akan berubah sesuai dengan ilatnya, ada atau tidak adanya. Maka suatu kewajiban bisa saja kemudian berubah menjadi keharaman, atau sebaliknya, semua dikaitkan dengan ilat yang berlaku pada tiap kasusnya. Dalam kasus yang Anda tanyakan, kewajiban melayani suami untuk melakukan hubungan seksual berubah menjadi keharaman karena ada ilat atau penyebab yang membuatnya menjadi haram. Keharamannya adalah apabila dikhawatirkan terjadi mudarat, yaitu istri yang sakit berbahaya dan menularkan penyakitnya itu kepada suaminya, atau juga berlaku sebaliknya. Misalnya, istri atau suami mengidap penyakit yang berbahaya. Kalau sampai berhubungan badan dengan pasangannya, khawatir pasangannya itu akan tertular penyakit yang berbahaya itu. Dalam hal ini, istri atau suami itu justru berdosa kalau sengaja melakukan hubungan badan, apalagi dia tidak mengaku telah mengidap suatu penyakit. Jadi dia sembunyikan, sahabat swadaya, dan pasangannya tidak tahu kalau dirinya beresiko menularkan penyakit yang berbahaya. Maka kesalahannya jadi berlipat-lipat. Maka kita harus melihat kasus ini dengan lengkap. Bila ada dua dalil yang saling bertabrakan, maka salah satunya lebih diutamakan.
Dalam hal ini, kewajiban melayani suami dengan melakukan hubungan badan jadi gugur karena adanya mudarat yang lebih besar, yaitu resiko menularkan penyakit. Ada kaidah yang sering digunakan oleh para ulama, misalnya menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih kebaikan. Segala yang merusak itu dihilangkan. Tidak boleh memberi mudarat atau menerima mudarat. Keharaman berhubungan badan antara suami istri hanya berlaku bila kekhawatiran itu beralasan kuat dengan dasar kepastian dari dokter bahwa suami istri bisa saling menulari. Namun, tatkala hanya berdasarkan asumsi saja, wajib atas keduanya untuk meminta kepastian dari pihak dokter. Sebab masalah semacam ini sangat peka. Kalau pendekatannya kurang baik, bisa membuat rumah tangga jadi pecah. Karena itu, sebaiknya berpikir hati-hati, diskusikan dengan pasangan dan tidak termakan gosip, hoax ya, ataupun sekedar latah ikut-ikutan informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ahmad Sarwat LCMA. Nah, jadi sahabat swada, secara syariah harus ada penyebab dulu ya. Kenapa? Tadi dicontohkan oleh Ustadz Ahmad Sarwat, kalau misalnya keduanya ada penyakit berbahaya, maka tidak boleh berhubungan badan. Tapi kalau tidak ada, ya tidak dikenakan keharaman tersebut ya sahabat saudara. Jadi kalau masih mengira-ngira, aduh suamiku ini atau istriku ini nanti kena penyakit corona dong, nggak boleh seperti itu. Harus dipastikan dulu ya. Kalau tidak ada penyebabnya, misalnya kena penyakit corona, mengapa harus berjauhan? Nah, seperti itu ya sahabat soda. Ya sahabat soda, semoga bermanfaat. Sharing kita sore hari ini, tetaplah selalu membawa setiap masalah kita pada aturan syariah yang telah ditetapkan. Tentunya kita harus mengacu pada ulama-ulama yang memang telah diakui kapabilitasnya. Bang Dada rekomendasiin banget nih rumahfikir.com untuk kita belajar. Bagi kita yang awam nih, harus banyak belajar dan harus banyak bertanya ya, dan jangan sembarangan bertanya. Baik, demikian kebersamaan kita di program ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita duduk dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.